Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dewi Rifani Andrian dari kelas PKN 2019A dengan NIM 1901601692. Di sini saya akan membuat video yang menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan mengenai pendidikan IPS. Pertanyaan yang pertama yaitu, mengapa pendidikan IPS perlu dipelajari oleh siswa SD, SMP, dan SMA? Kita jawab nomor 1, yaitu kenapa sih pelajaran pendidikan ilmu pengetahuan sosial harus dibelajarkan kepada siswa SD, SMP, dan SMA? Alasan yang pertama, dikarenakan permasalahan kehidupan manusia ini semakin kompleks, di mana masalah tersebut tidak bisa hanya diserahkan kepada monodisiplin ilmu, tapi harus diserahkan pada multidisiplin ilmu atau intradisiplin ilmu. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti pendidikan IPS yang tidak hanya mengajar satu disiplin ilmu saja, tapi berkaitan dengan ilmu-ilmu lainnya dan mengajarkan juga ilmu-ilmu lainnya. Alasan yang kedua yaitu pemikiran anak SD, SMP, dan SMA, mereka masih belum bisa berpikir secara parsial ataupun kompleks. Artinya, pikiran mereka masih secara abstrak. Pikiran mereka ini masih beragam, khususnya anak SD. Jadi, pendidikan IPS hadir untuk membentuk pemikiran mereka agar mempunyai pemikiran yang kompleks. Dan yang ketiga yaitu untuk membantu melatih siswa SD, SMP, dan SMA beradaptasi di lingkungan masyarakat agar mereka bisa menyesuaikan diri dengan kondisi masyarakat yang ada atau sesuai tingkatan mereka, supaya mereka ini lebih bersosialisasi dengan masyarakat yang lainnya. Mereka tahu harus bagaimana mereka ketika ada di masyarakat tersebut. Alasan yang keempat yaitu melatih mereka atau membentuk karakter mereka agar mereka memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah sosial yang ada sesuai umur dan tingkatan mereka, dimana ketika mereka ini siswa SD, SMP, SMA ini mampu menyelesaikan masalah sosial yang ada sesuai umur dan tingkatan mereka, artinya mereka berhasil dalam memenuhi suatu tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Lalu, berikan penjelasan berkaitan dengan pendidikan ilmu pengetahuan sosial mengenai landasan filosofis, landasan politis, serta tuntutan masyarakat. Lalu, dalam menjawab landasan filosofis dan landasan politis, saya menggunakan sumber buku karya Profesor Dr. Sapria dengan judul Pendidikan IPS, Konsep dan Pembelajaran. Dalam buku ini dijelaskan dalam halaman 16 tentang landasan filosofis dan di halaman 17 tentang landasan politis. Yang pertama, landasan filosofis merupakan gagasan pemikiran mendasar yang digunakan untuk menentukan apa objek kajian atau domain apa saja yang menjadi kajian pokok dan dimensi pengembangan PIPS sebagai pendidikan disiplin ilmu, dalam kurung aspek ontologis. Lalu, bagaimana cara, proses, atau metode membangun dan mengembangkan PIPS sehingga menentukan pengetahuan manakah yang dianggap benar, sah, valid, atau terpercaya, dalam kurung aspek epistemologis. Sebagai pendidikan disiplin ilmu ini dibangun dan dikembangkan serta digunakan atau apakah manfaat dari PIPS ini, dalam kurung aspek aksiologis. Keberadaan landasan-landasan ini telah dan akan memperkokoh body of knowledge PIPS untuk eksis dan berkembang lebih luas lagi. Selama ini dikenal ada 4 filsafat pendidikan yang meliputi perennialism, essentialism, progressivism, dan rekonstruksionisme. Dalam buku ini juga dijelaskan landasan politis. Landasan politis memberikan sistem gagasan-gagasan mendasar untuk menentukan arah dan garis kebijakan dalam politik pendidikan dari PIPS. Peran dan keterlibatan pihak pemerintah dalam landasan ini sangat besar, sehingga pendidikan tidak mungkin steril dari campur tangan unsur birokrasi. Penjelasan mengenai tuntutan masyarakat. Ilmu pendidikan sosial merupakan ilmu yang berasal dari masyarakat, di mana IPS ini dikaji oleh konsep-konsep ilmu sosial, di mana dalam masyarakat ini seiring perkembangan zaman terus mengalami perubahan-perubahan. Dari perubahan-perubahan inilah muncul berbagai macam tuntutan dari masyarakat yang semakin beragam. Tuntutan masyarakat adalah suatu hal yang harus dipenuhi oleh seseorang atau tiap orang agar mampu terus hidup dan berkembang sesuai dengan kondisi masyarakat yang ada di lingkungannya.
Nah, itu dia penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.